Baik. Eh, baik, sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Eh, Kuliah juga. hari ini kita belajar tentang Ya, semua yang ya. ber-Excel, ya. Jadi Apa-apa, bilang aja. Baru sekarang mulainya. eh, di dalam permesinan itu ada banyak mekanisme yang ber-Excel ya Ya mesin-mesin. udah, kita tolong. Kemudian itu akan eh, menjadi sebuah mekanisme yang mungkin kompleks gitu ya. Nah, mekanisme ber-Excel sendiri itu digunakan apabila diperlukan gaya yang besar yang bekerja pada jarak yang pendek. Jadi jaraknya pendek, gayanya besar. Contohnya adalah ini ya, mekanisme dari mesin yang merubah gaya menjadi putaran. Ya, eh, ini gaya torak ya, mesin motor bakar kemudian menjadi putaran atau sebaliknya. Terus mekanisme ini jadi ada gaya yang ditekan dari atas, kemudian ini akan membuat piston ini dia kemudian menekan penekanan ya. Kemudian barang yang ditekan itu ada di sebelah sini. Nah, engsel-engsel yang ada di mekanisme ini disebut karena ada engselnya ini ya, disebut mekanisme berengsel. Contohnya adalah ini batang penghubung 4 dan 5, 4 dan 5 itu ini ya. Hmm. Mempunyai panjang yang sama. P adalah komponen vertikal ya. Dari suatu gaya di mana batang penghubung 3 bekerja pada sebuah pena C. Pena C itu ini ya. P itu adalah yang ada di sini. Waktu sudut antara BC dan O2C menjadi kecil. Analisa tentang gaya memberikan F sama dengan P per 2 alfa. Alfa itu adalah sudut antara datar, sudut datar dengan posisi ini, posisi batang 4 dan 5 yang dia mempunyai panjang yang sama. Artinya alfa ini pasti dia sama ya. Kalau F-nya dia mendorongnya eh, D ini bergeser, maka alfa 2 ini pasti dia sama. Jadi untuk sebuah harga P yang diberikan, sewaktu batang-batang penghubung 4 dan 5 menuju posisi garis gaya F naik dengan cepat. Nah, mekanisme berengsel juga bisa dilihat dari gambar 322, 333. Ini ya, contohnya 322 ini. Jadi ketika gaya P diberikan di sini, nah, maka kemudian dia akan menekan titik 6 ini ke ke kanan. Nah, atau sebaliknya ketika ditekan dari F ini ya, maka tuas ini akan mengangkat ke atas. Itu. Nah, contoh-contoh dari mekanisme yang berengsel ya seperti selain ini ya, ada juga ini pemecah dari sesuatu ya, barang ya. Ketika ada motor, yang motor itu akan berputar di link 2 ini, maka kemudian link 3 ini dia akan bergerak ya ke kanan dan ke kiri sehingga dia akan menggerakkan link 6 ini untuk kemudian menekan barang yang ada di sebelah kirinya ini. Nah, karena dia cepat maka dia akan menekan dengan cepat. Juga mekanisme yang seperti gambar 323 ini. Dia menekan sehingga
piston ini menekan ke kanan, ya. Maka ketika ada gaya F ke kanan, yang tadi ke kiri ya, warna 4-nya, maka situasi ini akan naik ke atas. Nah, ada engselnya juga ya, satu ini. Jadi ini ada contoh-contoh adalah mekanisme yang berengsel. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Dalam sebuah gambar 3.21 ya. Jadi ini adalah mekanisme yang ketika kemudian dia berputar ya, titik B ini dia berputar 360 derajat. Maka ada mekanisme batang 3, 4, 5 dan di sini ada piston ya. Nah, atau join yang dia meluncur ya. Maka kemudian dari sini dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri akibat dari perputaran batang 2 atau titik B ini, link B ini. Nah, ini dia akan berputar, bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau dia dijadikan mesin yang akan memecah sesuatu, ya dia akan bergerak ke kanan dan memecah sesuatu. Di sini ada tembok atau di sini ada besi yang kemudian dipasang. Fungsinya adalah untuk menggencet dari benda kerjanya ya. Jarak O2 ke garis O4D, jadi O2 sini ke O4D. O4D ya, ini 101,6 mm. Engkol 2 terletak 30 derajat terhadap garis horizontal O2B. Jadi engkol 2 itu ini ya. Ini itu 30 derajat terhadap garis horizontal. Ya. Terus kemudian BC adalah 76,2 mm. BC itu ini panjangnya. Jadi ini masih menjelaskan tentang panjangnya atau dimensi mekanismenya. O4C sama dengan CD sama dengan 76,2 mm. CD sini. Jadi yang batang 5 ini. Nah, gambarkan mekanismenya setengah ukuran dan gunakan skala 1 mm sama dengan 4,38 Newton. Nah, skala gaya ya 1 mm sama dengan 4,38 Newton ini nanti ke depannya kalian menentukannya itu adalah sesuai dengan lebar kertas kerja Anda. Kalau kertas kerja Anda luas ya Anda bisa 1 mm sama dengan 1 Newton misalkan. Nah, ini tergantung dari panjangnya atau besarnya dari kertas kerja Anda. Tentukan gaya F jika poros di O2 melakukan momen puntir sebesar 2,83. Jadi yang ini, yang atas ini. Karena dia berputar, ya, benda yang berputar itu dia mendapatkan yang disebut momen puntir. Ya, F kali L. Besarnya sudah ada 2,83 searah jarum jam terhadap engkol 2. Ini ya, ring 2 ini. Juga tentukan semua gaya-gaya yang bekerja pada kerangkanya yang diam atau bodi mesin. Jadi ya 4, 5, D ini gitu ya. Itu minta ditemukan. Nah, karena dari situ di sini kita bisa lokalisir dulu ya gaya-gaya yang ada atau mekanisme yang ada. Ada O2, O4 dan ada D ini. Nah, karena di masing-masing titik ini ya itu akan ada gaya-gaya yang mengenai dari setiap link atau join yang ada. Nah, karena kita mulai dari atas ya atau dari O2, maka di sini sudah diketahui bahwa momen puntirnya ya F kali L-nya itu 2,83 Newton meter searah jarum jam ya. Omega 2 ini untuk kecepatan puntirnya. Nah,
Maka dari sini 2,83 itu menjadi salah satu jalan di mana kita bisa menemukan semua gaya-gaya yang mengenai titik O2 ini ya. Jadi ini kita potong, kita coba potong. Terus kemudian ini ya, dari batang 2, 3, 2 dan 3 ini, batang 3, maka kemudian ada F32. F32 itu maksudnya F batang 3 terhadap batang 2. Arahnya kemana? Arahnya searah dengan BC ini atau batang 3. F32. Nah, tadi torsi. Torsi itu adalah gaya dikalikan jarak. Jarak yang bagaimana? Jarak yang tegak lurus. Berarti nah ini adalah jarak tegak lurus. H ini adalah jarak tegak lurus, bukan jarak miring ya. Kalau jarak miring O2B. Jarak tegak lurus F32 ini ditarik garis, kemudian ditarik garis tegak lurus yang kemudian mengukur antara jarak garis F32 ini dengan jarak ke titik O2 gitu. Nah, F32 kalikan H inilah yang disebut torsi atau momen ya. Nah, F32 kali H sama dengan T2. Nah, T2 torsinya. F32, jadi kalau kita cari F32-nya, jadi sini, maka hanya kita turunkan ke kanan, ke bawah. Sama dengan torsi dibagi H. Torsinya 2,83 hanya 0,0183. Karena tadi H ini adalah kita bisa nyari dari 30 derajat tadi ya. 30 derajat ini. Engkol terhadap 30 derajat terhadap horizontal O2B. Jadi ada O2B-nya ada 19,1 mm, ada 30 derajat, maka jarak ini bisa kita cari dengan cos ya, cos 30 derajat dikalikan ini. Nah, kemudian F32 diketahui, maka kemudian di sini ada F32, ada F12. Nah, artinya kalau sigma FY ya sama dengan 0, maka ya F32 gayanya cuma satu ya, F12 sama F32, maka mereka saling meniadakan. Maka F12 sama dengan F32 sama dengan 155 Newton. Gitu ya. Jadi arah yang berlawanan F32 sama F312 ya, ini sama gitu. Nah, karena yang kita cari itu adalah F di sini, maka kita harus nyari gaya-gaya yang terkena ini juga gaya-gaya yang terkena di titik O4 sini, D sama O4 sini. Yang sudah kita ketahui adalah F32 sini. Nah, kalau F32 diketahui, kalau kemudian kita nyari C, berarti yang di sini sudah kita ketahui. Yang belum diketahui yang batang 4 dan batang 5, sedang batang 3 itu yang ini 155 Newton ini. Nah, ini bisa kita teruskan ya. Ketika kemudian kita lokalisir titik C ini, ya, C ada F3 ya, F3 itu yang sini, F4 sama F5 ya. Maka bisa kita selesaikan dengan metode grafis. Maka yang pertama kita gambar adalah yang sudah diketahui ya, F3 155 Newton. Dengan skala tadi 4,38 berarti 155 dibagi 4,38 ketemunya berapa? Itu kemudian digambarkan sini, stret ini F3. Terus nyari F4, F5 bagaimana? Ini ada F4 arahnya sejajar dengan F4 ya. Kita tarik garis dari sini ke sana. Seret panjang nggak apa-apa. F5 juga sama. Kita tarik dan titik pusatnya ini seret sejajar F5 ini seret sampai memotong ya. Memotong di sini. Nah, memotong di sini perpotongan inilah yang kemudian menjadi titik akhirnya dari F4 dan F5. Tinggal kita mengukur berapa panjangnya kita kalikan dengan skala 4,38 Newton. Maka ini panjangnya dikalikan 4,38 ketemu 348.
Yang F5 panjangnya dikalikan 4,38 ketemu 310 Newton. Berarti gaya-gaya yang ada di titik C ya atau di tengah sini sudah ketemu semua. Nah, terus mana lagi? Ya, sekarang kita coba yang 4, batang 4 ya. Batang 4 ini. Ada O4, ada titik C. Nah, F4 diketahui, jadi F4 di sini. Jadi batang kalau setimbang itu pasti dia akan saling menghilangkan. F4 dari kanan, F14 dari kiri. Jadi F14 itu gaya gaya tekan dari engsel ini ke batang 4. Karena dia berlawanan arah tapi sejajar, maka sama besarnya F14 sama dengan F4 ya, sama dengan 348 Newton, sama dengan ini. Nah, berikutnya kita lokalisir yang D. D gambarnya kalau kita ambil ada F dari kanan, ada F5 miring ke kiri, dan F16. Jadi ini adalah gaya normal ya, F16 dari lantai ini ke atas. Mana yang diketahui? Yang diketahui adalah F5, F5 310. Nah, maka F5 ini kita gambar dulu. 310. Ya, sejajar dengan ini. Sama dengan sejajar dengan ini juga. Nah, setelah itu apa? Gaya-gaya. Karena kita dengan metode grafis, maka kita gambar dari titik habisnya ini ke atas seret untuk menggambarkan F16. Dan dari pusat F5 ini kita gambar seret yang sejajar dengan F ini. Karena F kan sifatnya horizontal ya. Karena dia gayanya horizontal. Maka titik pertemuan antara F16 dan F5 ya, titik ini menjadi titik batas akhir dari F16 F5. Terus bagaimana? Tinggal ngalikan F16 sama dengan panjangnya ini dikalikan skala. F juga sama, panjangnya dikalikan dengan skala. Nah, ketemunya adalah 300 Newton untuk F, F16 68,9. Nah, maka kemudian baik di sini F16 atau F61 ya, gaya tekan dari piston ke bawah ya sama 68,9 Newton. Jadi cara untuk mencari gaya-gaya yang ada di sebuah mekanisme itu dimulai dari apa yang diketahui dulu. Dan mekanisme mana yang akan dihitung dulu. Jadi yang dihitung dulu itu dari di soal itu biasanya dia akan diketahui. Kita cari mana yang sudah ada nilainya. Baru kemudian kita merembet ke tempat yang lain yang belum ada nilainya dan dengan metode grafis kita kemudian mendapatkan jawabannya. Baik, itu ya, mudah. Nah, ini latihannya, ini PR-nya, ini sama ya. Dan ini menggantikan yang kemarin Sabtu, yang karena karena ada tamu. Gambarkan mekanisme dari mesin penyerut di samping jika jarak O2 ke garis O4D 200 mm, engkol 2 terletak 30 derajat terhadap garis horizontal, O2B 40 mm, BC 150 mm, O4C CD 76,2 mm, gunakan skala yang pas jika poros 2 dapat memanputer sebanyak 5 Newton meter sejarak searah jarum jam terhadap engkol 2. Tentukan pula besar gaya yang bekerja pada kerangka yang diam bodi mesin. Nah ini silakan Anda kerjakan ya. Anda kumpulkan, saya beri waktu 2 hari ya. Jadi Kamis sudah harus Anda kumpulkan. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Kita coba sekian. Insya Allah kita kuliah lagi hari Kamis. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.